Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Bapak Ibu, Saudara terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Menjadi saksi itu terkadang tidak mudah untuk dijalani. Belum tentu orang lain yang menerima kesaksian dari seorang itu begitu saja percaya akan kesaksian itu. Dan seperti itulah yang juga digambarkan di dalam bacaan Injil pada pagi hari ini. Maria Magdalena dan 2 orang murid yang lain, ketika memberikan kesaksiannya bahwa Yesus telah bangkit dan telah menjumpai mereka, ternyata 11 murid itu tidak mempercayai apa yang telah diberitakan oleh ketiga orang itu. Padahal ketiga orang itu ketika mereka dijumpai Yesus, ketika mereka melihat Yesus, mereka segera memberitahukan itu, segera memberitakan kabar gembira itu kepada murid yang lainnya, yang pada waktu itu masih ada dalam suasana duka, suasana takut. Tapi kesaksian mereka tidak dipercaya oleh para murid yang lain. Mengetahui kedegilan dan ketidakpercayaan para muridnya itu, lalu Yesus menampakkan diri kepada mereka semua ketika mereka sedang makan, dan Yesus menegur ketidakpercayaan mereka. Dan setelah peristiwa itu, barulah para murid percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus ini. Dan peristiwa itu dipakai oleh Yesus untuk memberikan amanatnya bagi mereka. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, seperti para murid tadi, kita kadangkala juga atau iman kita kepada Yesus itu masih belum mendalam. Mungkin ada saat di mana kita juga meragukan penyertaan dan juga pendampingan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan Yesus tidak membiarkan kita berada dalam keraguan-raguan terus-menerus itu. Meskipun Dia tidak menampakkan secara fisik seperti kepada para murid, namun Dia kerap memakai peristiwa-peristiwa, memakai apa yang kita alami di dalam kehidupan kita untuk membuktikan bahwa Dia akan selalu menyertai, bahwa Dia selalu ada bersama dengan kita. Maka para Bapak Ibu dan saudara sekalian,
Marilah kita bersama-sama menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang percaya sungguh akan penyelenggaraan Tuhan itu. Yesus menghendaki kita yang percaya ini untuk mewartakan Injil melalui kesaksian hidup kita, melalui cara kita mengasihi dan juga mengampuni orang lain, dengan cara kita memperhatikan orang-orang yang miskin dan orang-orang yang menderita yang ada di sekitar kita. Itu yang dikehendaki Tuhan Yesus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka marilah kita mewujud nyatakan perintah Yesus tadi untuk pergi wartakan kabar sukacita kepada semua orang. Dan Tuhan Yesus akan selalu mendampingi dan menyertai kita. Marilah kita hening sejenak. Kemuliaan padalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Terlanjutkan dengan persiapan persembahan.